We feel it's important to have effective interaction with our members and regional association as well as. Semua kaget, Presiden AFF murka, Shin Tae-yong dirujak habis. Komentar Coach Justin dan Bung Toel jadi sorotan. Begini faktanya. Semua kaget, Presiden AFF murka, Shin Tae-yong dirujak habis. Komentar Coach Justin dan Bung Toel jadi sorotan. Tepat malam ini, keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024 menuai kemarahan dari pihak Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pihak AFF merasa kecewa dengan langkah Shin Tae-yong yang dianggap menurunkan standar kompetisi dengan membawa pemain muda dalam ajang senior tersebut. Pihak AFF terang-terangan menyatakan kekecewaan mereka kepada Shin Tae-yong karena Indonesia menurunkan skuad U22 di ajang bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. AFF menilai, penggunaan pemain muda di ajang Piala AFF senior tidak sesuai dengan semangat kompetisi. Menurut pihak AFF, jika alasannya adalah regenerasi, AFF sebenarnya sudah menyediakan turnamen khusus untuk kelompok umur yang lebih muda. Saya buka di sini biar semuanya jelas. Seperti semua tahu, kita sebagai pihak penyelenggara Piala AFF sudah menyediakan turnamen kelompok umur seperti U16, U17, U20, U22. Harusnya kalau alasannya regenerasi masukkan saja ke turnamen kelompok umur tersebut. Keputusan Indonesia sangat melukai semangat kompetisi. Gara-gara keputusan Indonesia, kami rugi miliaran dolar. Di awal banyak sponsor berbondong-bondong mencabut kerjasamanya gara-gara mendengar Indonesia turunkan tim usai U22. Apalagi setelah Indonesia tersingkir dari fase grup, jumlah penonton langsung ngedrop total. Sungguh kerugian ini sangat terasa bagi kami sebagai panitia. Hari ini akan saya buka semua di sini, penyelenggaraan AFF kali ini tidak balik modal sama sekali. Kalian lihat sendiri semifinal yang harusnya rame ini malah sebaliknya, banyak tribun kosong di stadion padahal Piala AFF memasuki laga semifinal yang seharusnya menjadi puncak. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bukan cuma pihak AFF, sebagian pengamat sepak bola tanah air juga menyayangkan keputusan PSSI dan Shin Tae-yong menurunkan pemain muda. Baru-baru ini serangan bertubi-tubi untuk Shin Tae-yong dan PSSI bermunculan di media sosial. Lantas seperti apa kritik para pengamat sepak bola terhadap Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia? Berikut beberapa di antaranya. 1. Mulai ragukan Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola Coach Justin mulai meragukan kapasitas Shin Tae-yong dalam memimpin Timnas Indonesia, khususnya di perjuangan ke Piala Dunia. Keraguan Coach Justin ini muncul seiring keputusan rotasi pemain yang tidak tepat dilakukan Shin Tae-yong hingga berujung kekalahan. Gua pertanyakan apakah dia sosok yang tepat untuk bawa kita ke Piala Dunia, kata Coach Justin dilansir dari YouTube. Dengan rotasi ini itu jujur gua gak yakin dia adalah orang yang tepat, karena kalau lu udah terbiasa di Piala Dunia, level lu itu harus di sana. 2. Kepercayaan ke STY mulai luntur. Rasa percaya Coach Justin terhadap Shin Tae-yong mulai luntur, yang sebelumnya berada di angka 90% menjadi 40%. Hal itu karena kekecewaan Coach Justin dengan sikap keras kepala pelatih asal Korea Selatan dalam pemilihan pemain. Kalau dulu 90% gue dukung STY, sekarang kayaknya turun ke 60 atau 40%.
Gue akui sudah mulai bergeser dukungan ke ST, kata Coach Justin di podcast tersebut. Gue sebelumnya selalu dukung. Gue gak pernah kritik keras ST. Cuma sejak kalah dari Tiongkok itu, gue beneran kecewa. Kenapa dia tidak turunkan skuad terbaik? Kenapa selalu rotasi? Kenapa tidak turunkan Tom Haye sejak awal? Ungkap Coach Justin dengan nada kesal. 3. Sarankan pelatih pengganti asal Belanda. Puncak kekesalan Coach Justin kepada Shin Tae-yong saat menyarankan PSSI merekrut pelatih Borneo FC dari Belanda, Peter Huistra. Menurutnya, selain murah dan berkualitas bagus, Peter Huistra dinilai bakal nyetel dengan kebanyakan pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Kalau PSSI mau mencari pelatih yang kualitasnya bagus dan harganya murah, ambil aja Peter Huistra yang sekarang ngelatih Borneo, kata Coach Justin. Dia bagus, berasal dari Belanda juga kan? Jadi kemistrinya pasti dapat dengan pemain keturunan, imbuhnya. Pernyataan itu mendapat tanda tanya besar dari publik karena dirinya mengaku tidak pernah menyaksikan pertandingan BRI Liga 1, tetapi bisa menyarankan nama pelatih asal Liga 1. Belum lagi para pengamat bola yang lain seperti Bung Towel dan Akmal Matali yang kembali melontarkan kritik keras kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kritik keras dua pengamat sepak bola tersebut menyoroti soal keputusan ST menunjuk para pemain muda untuk bertarung di Piala AFF 2024. Mereka menegaskan, dalam ajang Piala AFF Senior, seharusnya ST menurunkan pemain-pemain senior bukan pemain U22. Sementara itu, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, kini menjadi pusat perhatian setelah timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Namun, tampaknya sang pelatih memilih untuk tidak terlalu memusingkan kritik yang datang dari berbagai pihak. Keputusan Shin Tae-yong untuk membawa skuad yang mayoritas diisi pemain muda menjadi sorotan utama. Di tengah berbagai kritik, Shin Tae-yong angkat bicara melalui akun Instagram pribadinya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pemain kami yang telah bekerja keras di turnamen Piala AFF ini, tulisnya. Ia juga menegaskan bahwa timnas Indonesia kali ini adalah tim muda dengan rata-rata usia 20,5 tahun, jauh lebih muda dibandingkan pemain dari negara lain. Jadi saya sangat bersyukur mereka bermain sebaik mungkin, tambahnya. Hasil kali ini memang lebih buruk dibandingkan dua edisi sebelumnya sejak Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia. Namun, ia tetap optimistis terhadap masa depan skuad Garuda. Shin menyatakan fokusnya kini adalah menyiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kami tersingkir di babak grup, saya yakin kami akan bangkit lebih tinggi lagi tahun depan. Para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin, ujarnya. Sementara itu, pelatih berusia 54 tahun ini juga mendapat pembelaan dari sebagian penggemar sepak bola Indonesia, yang menilai keberanian Shin dalam memberi kesempatan kepada pemain muda akan membawa manfaat jangka panjang bagi timnas. Dengan hasil ini, perhatian pun beralih ke bagaimana Shin Tae-yong dan timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk kompetisi selanjutnya demi membawa kebanggaan bagi negeri. Lebih lanjut, untuk Shin Tae-yong. Coach Shin, kami tahu keputusan Anda untuk membawa skuad muda ke Piala AFF adalah langkah berani yang tidak semua orang bisa pahami saat ini. Kritik, cemoohan, bahkan tekanan luar biasa dari berbagai pihak adalah harga yang harus dibayar demi sebuah perubahan besar. Jangan biarkan suara-suara negatif mematahkan semangat Anda. Anda telah menunjukkan komitmen dan keberanian untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia agar lebih kuat di masa depan. Kami percaya, regenerasi adalah kunci untuk menjadikan timnas Indonesia sebagai raksasa di Asia, bahkan dunia. Meski hari ini terasa berat, ingatlah bahwa visi jangka panjang Anda adalah harapan bagi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Badai ini akan berlalu, dan Anda akan membuktikan bahwa kerja keras Anda membuahkan hasil yang luar biasa. Tetap semangat, Coach! Para pemain muda ini adalah investasi besar untuk masa depan Garuda. Kami yakin dengan Anda, dan kami akan terus mendukung perjuangan ini. Garuda di dadaku, tetap terbang tinggi untuk kebanggaan bangsa. Untuk para pendukung, teman-teman, jangan biarkan hasil sementara membuat kita kehilangan pandangan akan tujuan besar. Sepak bola bukan hanya soal menang hari ini, tapi juga soal mempersiapkan generasi yang mampu membawa Indonesia bersaing di level dunia. Coach Shin Tae-yong telah menunjukkan keberanian luar biasa untuk fokus pada regenerasi, meski harus menghadapi kritik tajam. Mari kita dukung perjuangan ini dengan sepenuh hati.
Ingat, perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah, tapi dengan bersatu, kita akan melangkah lebih jauh. Tetap semangat, Garuda di dadaku! Jadwal Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan antara Tim Nasional Indonesia dan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada Selasa, 25 Maret 2025. Laga ini merupakan matchday ke-8 Grup C, dan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada malam hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam pertandingan yang sangat dinantikan ini. Jadwal ini menjadi salah satu pertandingan penting bagi Timnas Indonesia, yang tengah berusaha meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Meskipun pertandingan ini masih beberapa bulan lagi, antusiasme para supporter Indonesia sudah terasa, karena laga ini diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Pertemuan pertama yang kontroversial. Pada pertemuan pertama antara Indonesia dan Bahrain di Grup C pada Oktober 2024, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang 1 poin dari markas Bahrain. Namun, hasil imbang 3-3 tersebut diwarnai dengan kejadian kontroversial yang mencuri perhatian. Timnas Indonesia sebenarnya sempat unggul dalam pertandingan itu, bahkan hampir meraih kemenangan. Namun, pada detik-detik terakhir laga, sebuah insiden kontroversial terjadi yang membuat Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Insiden tersebut melibatkan keputusan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang dinilai berat sebelah dan menguntungkan Bahrain. Banyak pihak, terutama supporter Indonesia, menganggap bahwa keputusan tersebut merugikan Timnas Indonesia dan tidak adil. Keputusan wasit itu memicu reaksi keras dari para penggemar Indonesia, yang merasa kecewa dan marah dengan jalannya pertandingan. Mereka bahkan melayangkan protes kepada berbagai pihak terkait, mulai dari wasit, pemain Bahrain, hingga Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, serta Badan Sepak Bola Dunia, AFC, dan FIFA. Tanggapan dari BFA dan AFC. Sebagai tindak lanjut dari kejadian tersebut, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, kemudian mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan Indonesia versus Bahrain pada Maret 2025, dengan alasan bahwa mereka merasa keputusan tersebut telah merugikan tim mereka. BFA berharap dengan pemindahan lokasi pertandingan, suasana pertandingan bisa lebih netral dan adil bagi kedua tim. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh AFC dan FIFA. Mereka memutuskan bahwa laga tersebut tetap akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang tetap menjadi tuan rumah untuk laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada 25 Maret 2025. Menantikan pertandingan yang sengit. Kendati kontroversi tersebut sudah berlalu, pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada Maret 2025 tetap menjadi salah satu laga yang sangat dinantikan. Timnas Indonesia tentu saja ingin membuktikan kualitas mereka dan meraih kemenangan di depan para pendukung setia mereka di Indonesia. Kemenangan dalam laga ini akan sangat berarti untuk posisi Timnas Indonesia dalam persaingan di Grup C dan untuk memperbesar peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan ini bukan hanya tentang melawan tim lawan, tetapi juga tentang membangun kebanggaan dan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Supporter Indonesia tentu berharap tim kesayangan mereka bisa tampil maksimal dan mengalahkan Bahrain di laga yang akan datang. Seperti biasa, seluruh mata akan tertuju pada Timnas Indonesia dalam laga penting ini. Lebih lanjut, situasi yang terjadi antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini mencerminkan betapa besar pengaruh faktor eksternal, seperti keputusan wasit, terhadap hasil pertandingan dan suasana pertandingan itu sendiri. Keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, jelas memicu ketegangan yang sangat tinggi. Dari sisi psikologis, hal ini bisa memengaruhi pemain, staf, dan supporter, serta memperburuk citra sepak bola sebagai olahraga yang harusnya adil dan transparan. Bahkan meski Timnas Indonesia sudah berhasil meraih 1 poin, hasil imbang yang diperoleh seakan tercederai oleh perasaan tidak puas dari supporter yang merasa keputusan wasit merugikan tim mereka. Tidak jarang dalam sepak bola, keputusan-keputusan kontroversial dapat berimbas pada hubungan antar negara atau federasi sepak bola, seperti yang terlihat dengan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, untuk memindahkan lokasi pertandingan. Namun,
Permintaan BFA untuk memindahkan pertandingan ke tempat lain menunjukkan bagaimana ketegangan dalam pertandingan ini bisa meluas hingga memengaruhi pihak-pihak yang lebih besar, seperti AFC dan FIFA. Di satu sisi, permintaan tersebut bisa dimengerti jika dilihat dari perspektif mereka yang merasa dirugikan, tetapi di sisi lain, AFC dan FIFA sudah memutuskan untuk mempertahankan pertandingan di Jakarta, yang menurut saya adalah langkah yang tepat, karena harus ada kepastian dan konsistensi dalam hal lokasi dan keputusan. Bagi timnas Indonesia, situasi ini bisa menjadi dorongan ekstra untuk tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Mereka harus fokus pada permainan dan menepis segala kontroversi yang ada di luar lapangan. Dari sisi mentalitas, timnas Indonesia harus belajar dari pengalaman ini untuk lebih siap menghadapi situasi sulit, baik di dalam maupun luar lapangan, agar mereka tidak hanya terganggu oleh kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka kontrol. Secara keseluruhan, meskipun kontroversi ini cukup menyita perhatian, yang terpenting adalah bagaimana kedua tim, Indonesia dan Bahrain, serta penggemar mereka, bisa menjaga semangat sportivitas dan profesionalisme. Sepak bola memang seringkali penuh dengan ketidakpastian, namun pada akhirnya, yang penting adalah bagaimana tim menunjukkan kualitas permainan mereka di lapangan. Situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, tidak selalu segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita menghadapi tantangan yang tidak terduga, seperti keputusan yang tidak adil atau situasi yang sulit. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Timnas Indonesia, seperti halnya kita dalam kehidupan sehari-hari, harus belajar untuk bangkit dari setiap kegagalan atau ketidakadilan yang ada. Jangan biarkan kontroversi atau rintangan menghalangi tujuan kita. Ketika ada yang berusaha menjatuhkan kita, itulah saatnya kita menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari yang mereka kira. Jadikan setiap kesulitan sebagai pelajaran dan motivasi untuk berjuang lebih keras. Keberhasilan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang bagaimana kita tetap menjaga semangat, bekerja keras, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Jika kita tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, kita akan lebih siap untuk meraih impian kita. Jadi, terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita tetap teguh menghadapi segala cobaan dengan kepala tegak dan hati penuh semangat. Media Cina sindir timnas Indonesia, prediksi gugur di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media olahraga asal Cina, Sohu, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait peluang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam artikelnya, media tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia, bersama Bahrain dan Arab Saudi, kemungkinan besar akan gugur dari persaingan di grup C. Menurut Sohu, hanya Jepang, Australia, dan Cina yang memiliki peluang besar untuk finish di posisi 4 besar grup tersebut. Keyakinan ini tak lepas dari masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas ke dalam skuad timnas Cina, yang diharapkan dapat menjadi senjata utama mereka di sisa pertandingan. Kepercayaan diri Cina melonjak berkat naturalisasi pemain. Sohu menyoroti bahwa strategi naturalisasi pemain telah meningkatkan kekuatan timnas Cina secara signifikan. Saat ini, ada 4 pemain keturunan yang telah menyelesaikan proses naturalisasi dan siap tampil dalam pertandingan-pertandingan penting. Media tersebut menilai langkah ini sebagai faktor utama yang akan membawa Cina menjadi salah satu kekuatan dominan di grup C. Kabar baik untuk timnas Cina. Pemain naturalisasi kami akan segera bermain dan memberikan tekanan besar kepada 3 tim lain, yaitu Indonesia, Bahrain, dan Arab Saudi, tulis Sohu. Mereka juga menyebut, dengan tambahan 4 pemain naturalisasi ini, sudah saatnya Indonesia dan Arab Saudi bersiap untuk angkat koper. Cina tiru langkah timnas Indonesia? Dalam artikelnya, Sohu juga menyiratkan bahwa Cina mengadopsi strategi serupa dengan Indonesia, yang sebelumnya sukses memperkuat tim dengan sejumlah pemain naturalisasi. Langkah tersebut telah membawa dampak positif bagi Garuda, termasuk dalam beberapa pertandingan besar sebelumnya. Namun, Sohu mengklaim bahwa pemain-pemain naturalisasi Cina memiliki kualitas lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan Indonesia. Adapun 4 pemain keturunan yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi di Cina adalah Serginho, Chang Chun Yatai, Rian Raposo, Vancouver Whitecaps, Oscar Maritu, Kang Zhou Miti Lions, dan Christopher Cheng, Sandeep Jord. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan dampak instan terhadap performa tim di sisa pertandingan grup C. Tantangan berat untuk Indonesia di grup C.
Grup C sendiri dianggap sebagai salah satu grup paling berat dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang dan Australia adalah unggulan utama, sementara China, Bahrain, dan Indonesia harus berjuang keras untuk menjaga peluang mereka. Timnas Indonesia sejauh ini telah menunjukkan performa yang cukup kompetitif, termasuk kemenangan impresif atas Arab Saudi. Namun, dengan kekuatan tambahan di timnas China dan performa solid dari Bahrain, perjuangan Garuda masih jauh dari selesai. Dalam beberapa pertandingan mendatang, skuad asuhan Shin Tae-yong harus menunjukkan konsistensi tinggi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dukungan dari para supporter tanah air juga menjadi kunci penting untuk menjaga semangat tim. Apakah Indonesia siap menjawab kritikan? Sindiran dari media Cina ini tentu menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi timnas Indonesia. Sebagai salah satu tim dengan sejarah panjang di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peluang untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi Asia. Pertandingan melawan Bahrain dan China dalam waktu dekat akan menjadi ujian penting bagi Garuda. Mampukah Indonesia membungkam kritik dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Waktu yang akan menjawab. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan betapa ketatnya persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan kehadiran tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan China. Sindiran dari media China, Sohu, mencerminkan kepercayaan diri mereka yang semakin tinggi berkat pemain-pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad. Meskipun demikian, pernyataan tersebut bisa juga dilihat sebagai strategi untuk menekan mental tim lawan, termasuk Indonesia. Bagi timnas Indonesia, kritik seperti ini justru bisa menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Tim yang dipimpin Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk lewat strategi naturalisasi pemain yang memperkuat kekuatan skuad. Kemenangan melawan Arab Saudi membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata meski berada di grup yang berat. Namun, Indonesia perlu menjaga konsistensi dalam setiap pertandingan, terutama menghadapi tim yang lebih kuat secara teknis dan fisik seperti Jepang dan Australia. Tekanan dari media asing juga dapat memengaruhi mentalitas tim, sehingga penting bagi mereka untuk tetap fokus pada permainan dan tidak terpengaruh oleh provokasi. Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan strategi lawan, terutama dengan kehadiran pemain naturalisasi di China, menjadi hal yang krusial untuk bisa bersaing lebih jauh. Dengan usaha maksimal, dukungan dari supporter, dan kerja keras di lapangan, peluang Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya masih terbuka. Jika Garuda mampu membuktikan kemampuannya dan membungkam kritik yang ada, itu akan menjadi pesan kuat bahwa mereka layak bersaing di tingkat tertinggi Asia. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang penuh tantangan, tetapi setiap tantangan itu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita memiliki semangat juang yang tak tergoyahkan. Setiap kritik dan sindiran dari luar hanya akan menjadi bahan bakar untuk membakar semangat kita. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa kita, sebagai bangsa, tidak takut untuk bersaing di level tertinggi. Ingatlah, perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah, tetapi dengan kerja keras, tekad, dan semangat yang tidak pernah padam, kita bisa melawan segala rintangan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengukir sejarah. Jangan biarkan tekanan meruntuhkanmu, tetapi jadikan itu sebagai motivasi untuk tampil lebih baik lagi. Buktikan bahwa kita bisa lebih dari sekadar harapan. Bersama-sama, kita bisa mengatasi semua tantangan dan mencapai impian kita. Timnas Indonesia, ayo tunjukkan kemampuan terbaikmu dan bawa harum nama bangsa. Kisah Jai Idzes yang bangga menjadi kapten Timnas Indonesia. Jai Idzes, pemain yang kini dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia, menyatakan kebanggaannya atas peran barunya ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia diangkat sebagai pemimpin di lapangan, termasuk saat Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Pemain berusia 24 tahun tersebut sudah mengenakan ban kapten dalam 5 laga bersama skuad Garuda. Idzes berbicara tentang pengalamannya sebagai kapten dalam sebuah wawancara dengan Tom Haye. Kepada rekan setimnya itu, Jai mengatakan bahwa menjadi kapten sebenarnya adalah hal yang biasa baginya. Bagi saya, ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan. Anda tahu, saya hanya langsung menerima peran ini, kata Jai dalam kanal YouTube The Highway. Alasan Jai untuk menerima tawaran membela Timnas Indonesia dan menjadi kapten tim ternyata terkait erat dengan keluarganya. Bagi saya, ini tentang keluarga. Saya tidak perlu banyak berpikir,
Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, ujar pemain Venezia itu. Ia menjelaskan bahwa kakek dan neneknya datang ke Belanda pada tahun 1964 dengan harapan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak dan cucunya. Sekarang saya bisa kembali ke Indonesia dan membanggakan keluarga saya dengan bermain di sana, tambah Jai. Meskipun merasa bangga, Jai mengungkapkan bahwa menjadi kapten bukanlah sesuatu yang ia prioritaskan. Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli jika yang menjadi kapten adalah orang lain. Bagi saya, yang penting adalah tim, ucapnya. Jai Idzes tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu memberikan yang terbaik untuk tim dan mewakili keluarganya di ajang internasional. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan sikap rendah hati dan dedikasi Jai Idzes terhadap timnas Indonesia. Meskipun ditunjuk sebagai kapten, ia tidak terlalu memikirkan jabatan itu, yang menunjukkan bahwa ia lebih fokus pada kontribusi untuk tim dan bukan status pribadi. Alasan kuatnya untuk bermain di timnas Indonesia adalah keluarganya, yang menambah dimensi emosional dan personal dalam keputusan tersebut. Hal ini juga menggambarkan rasa tanggung jawab terhadap warisan keluarga, serta rasa terima kasih kepada Indonesia yang menjadi tempat asal keluarga besarnya. Selain itu, kesediaan Jai Idzes untuk menerima peran kapten tanpa merasa terbebani menunjukkan sikap profesionalisme dan kepercayaan diri. Dia tidak terobsesi dengan gelar, namun tetap siap memimpin tim dengan cara yang sederhana dan efektif. Ini bisa menjadi contoh bagi pemain lain, bahwa kepemimpinan tidak selalu harus diumumkan melalui jabatan, tetapi melalui aksi dan dedikasi yang nyata di lapangan. Kadang, dalam hidup kita diberi kesempatan untuk memimpin atau mengambil peran besar, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Seperti Jai Idzes, kadang-kadang kita diberi tanggung jawab besar, tetapi yang membuat kita hebat bukanlah gelar atau posisi, melainkan kemampuan kita untuk tetap fokus pada tujuan yang lebih besar dan memberi yang terbaik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan takut untuk menerima tantangan, meskipun itu mungkin terasa berat. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, bisa menjadi bagian dari perjalanan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Teruslah berusaha, percaya pada diri sendiri, dan ingat bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan akan membawa dampak yang besar di masa depan. Arab Saudi menang atas Irak, timnas Indonesia sulit naik ke posisi kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan timnas Arab Saudi atas Irak membuat peluang timnas Indonesia untuk naik ke posisi kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin sulit. Tim asuhan Hervé Renard ini menunjukkan konsistensi mereka sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, memberikan pengalaman berharga yang menjamin mereka untuk berkarir di sepak bola dengan tetapi juga dominasi Arab Saudi bekerja keras dengan keras hanya pada memposisikan dirinya dalam sepak bola dengan banyak peluang di Venezia FC. Namun timnas Arab Saudi Tom Hayes berhasil meraih karena mereka bahwa tidak hanya mencapai karir mereka, tetapi juga ketekunan dan dedikasi yang luar biasa dalam mengejar tujuannya. Menjadi pembuktian kekuatan Arab Saudi di ajang internasional. Gol pertama Arab Saudi dicetak oleh Salem Al-Dawsari pada menit ke-57. Tidak berhenti di situ, Abdullah Al-Hamdan menambah 2 gol penting di menit ke-81 dan 86. Sementara itu, Irak hanya mampu mencetak 1 gol melalui Ali Jassim di menit ke-64, yang tak cukup untuk membalikkan keadaan. Hasil ini memastikan Arab Saudi melaju ke semifinal Piala Teluk 2024 sebagai runner-up grup B dengan raihan 6 poin, mendampingi Bahrain yang menjadi juara grup dengan poin yang sama tetapi unggul selisih gol. Prestasi ini mempertegas status Arab Saudi sebagai salah satu tim paling disegani di Asia. Dampaknya pada posisi timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa gemilang Arab Saudi di turnamen regional ini memberikan dampak psikologis yang besar bagi mereka saat kembali ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C zona Asia, timnas Indonesia saat ini bersaing ketat dengan Arab Saudi untuk memperebutkan posisi kedua klasemen. Setelah melewati 6 pertandingan, kedua tim sama-sama mengumpulkan 6 poin, dengan selisih gol identik 3. Namun, timnas Indonesia sedikit lebih unggul karena produktivitas gol mereka lebih baik, yakni 6 gol dibandingkan 3 gol yang dicetak Arab Saudi. Namun demikian, performa konsisten Arab Saudi, ditambah dengan pengalaman mereka di laga-laga besar, bisa menjadi penghalang besar bagi Indonesia untuk mempertahankan posisinya. Jika Arab Saudi terus mendapatkan hasil positif, posisi kedua yang menjadi target Indonesia bisa saja lepas dari genggaman. Tantangan berat timnas Indonesia.
Untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus memastikan kemenangan di laga-laga tersisa. Mereka juga harus memperbaiki konsistensi permainan dan mempertajam lini serang, mengingat selisih gol sering menjadi penentu utama dalam persaingan ketat seperti ini. Pelatih Shin Tae-yong tentu memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan performa tim, terutama menghadapi tekanan dari tim-tim kuat seperti Arab Saudi. Selain itu, faktor mental juga akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam melewati babak kualifikasi ini. Apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia? Agar tetap kompetitif, Indonesia perlu fokus pada 1. Mengamankan poin maksimal laga-laga sisa harus dimanfaatkan dengan mencatatkan kemenangan, terutama melawan tim-tim yang dianggap lebih lemah di grup. 2. Mempertajam serangan produktivitas gol menjadi faktor penting. Indonesia harus memastikan lebih banyak gol tercipta di setiap pertandingan untuk menjaga selisih gol tetap unggul. 3. Mengontrol pertahanan meski serangan penting, lini belakang juga harus lebih solid agar tidak kebobolan mudah. Jika Indonesia mampu memperbaiki hal-hal tersebut, peluang untuk finish di posisi kedua masih terbuka, meskipun tantangan dari Arab Saudi dan tim lain tidak akan mudah. Kemenangan Arab Saudi atas Irak di Piala Teluk 2024 menjadi sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia. Dengan performa impresif Arab Saudi, persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Kini, semua tergantung pada bagaimana Timnas Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut di laga-laga mendatang. Lebih lanjut, persaingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 mencerminkan realitas keras kompetisi sepak bola di Asia. Arab Saudi, dengan pengalaman panjang dan rekam jejak yang kuat, jelas memiliki keunggulan dalam hal taktik dan konsistensi. Kemenangan mereka atas Irak tidak hanya meningkatkan moral tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pesaing serius di grup. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi tantangan besar yang memerlukan usaha ekstra. Untuk tetap bersaing, Timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap peluang di laga tersisa. Pertandingan melawan tim-tim yang lebih lemah di grup menjadi sangat penting untuk mengamankan poin penuh. Selain itu, produktivitas gol harus menjadi prioritas karena selisih gol sering menjadi faktor penentu dalam persaingan ketat seperti ini. Aspek mental pemain juga menjadi kunci. Arab Saudi terbiasa bermain di bawah tekanan dalam turnamen besar, sementara Indonesia sering terlihat kesulitan mempertahankan fokus di laga-laga penting. Shin Tae-yong harus memastikan para pemain tetap percaya diri dan siap menghadapi tekanan, terutama saat melawan tim-tim dengan reputasi lebih besar. Rotasi pemain yang tepat juga diperlukan untuk menjaga performa tim tetap optimal. Jika ada pemain yang kurang tampil maksimal, pelatih perlu berani mengambil keputusan untuk mencoba strategi atau kombinasi baru. Ini adalah waktu untuk memprioritaskan hasil daripada mempertahankan pola permainan yang kurang efektif. Indonesia masih memiliki peluang untuk finish di posisi kedua grup, tetapi jalan menuju kesuksesan ini tidak akan mudah. Dibutuhkan disiplin, strategi yang matang, dan kerja sama tim yang solid.